Mereka itu takut kalau menghadirkan ijazah, kok versinya beda-beda. Versi yang pertama kertasnya biasa, nggak ada watermark, ya, nggak ada emboss, tiba-tiba ada watermark, ada emboss, dan sekarang ada hologram. Ada hologram ditambah lagi kertasnya berbeda. Saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Nggak usah di pengadilan, Pak. Kalau misalnya ada ijazahnya dari sekarang aja tunjukin depan publik. Nih ijazah saya. Ngapain harus ke pengadilan, persidangan? Alah, kalau memang benar mah dari sekarang. Ngomong-ngomong persidangan pengadilan, Bang Tri, Gus Nur, itu kan dituntut ijazah palsu, tapi pas sampai di persidangan di pengadilan nggak ditunjukin ijazahnya. Ditambah lagi ternyata di situ meterainya berbeda. Ya, karena apa? Kemarin itu benar-benar sekakmat. Karena itulah bro, kita harus uji ijazah ini palsu atau asli. Dan forum untuk mengujinya adalah forum perdata atau forum petun, bukan forum pidana. Saya sudah mengatakan berkali-kali, bohong kalau kemudian Roy Suryo kemudian dihadirkan di sidang pidana lalu yang akan diuji adalah ijazah Jokowi. Tidak. Mereka akan menghindar untuk pengujian itu. Seperti halnya Bambang Tri dan Gus Nur yang akhirnya dihukum dengan hukuman vonis 6 tahun walaupun kemudian inkrahnya 4,5 tahun. Itu tanpa memperlihatkan ijazah yang sokol aslinya. Bayangkan, itu tahun 2022 atau 2023, 2022. Dan sokol ijazah aslinya itu baru diperlihatkan pada tanggal 15 Desember 2025. How come? Tidak mungkin ada skripsi itu tanpa ditandatangani pembimbing. Lalu berapa pembimbingnya? Tidak mungkin pembimbingnya satu, pembimbing itu pasti dua. Dan sudah diuji dengan pertanyaan kami, saudara meliti mana saja? Hampir semua fakultas, fakultas hukum, fakultas teknik, MIPA, ya. Kemudian di fakultas-fakultas lain kedokteran itu setiap skripsi pasti ada tanda tangan pembimbing satu, pembimbing dua. Jadi pada saat itu pembimbingnya dua, pembimbing satu, pembimbing dua, lalu pasti diletakkan di perpustakaan. Jadi tidak mungkin di perpustakaan itu diletakkan skripsi yang masih kosong. Dari situ saja sudah kelihatan. Maka saya dengan Mas Roy mengatakan, ini kelihatannya baru dibikin, ya kan? Begitu orang ribut emboss, ya kan? Tambah emboss. Begitu orang ribut watermark, tambah watermark. Nggak ada lintasan merah, tambah lintas merah. Nah sekarang konon katanya sedang akan ditambah hologramnya. Karena ijazah yang terbaru ini ada hologramnya, yang tahun 85 itu. Coba Anda bayangkan, dan kita pakai common sense dalam teori komunikasi yang sederhana. Kalau Anda berdebat dan Anda punya senjata yang mematikan kicking, masa Anda keluarkan terakhir? Saya kan pernah bilang, saya akan goreng sampai gosong. Siapapun yang kalian datangkan akan aku tanya, pernah lihat ini belum? Kalau jawabannya tidak, ya berarti memang tidak ada. Jadi simpulannya tadi dari proses pembuktian di masa persidangannya Pak Ugroseno itu juga tidak bisa menunjukkan, dan kemarin pun juga tidak bisa menunjukkan. Padahal saya kasih tahu nih ya, yang saya gugat itu kan yang satu Pak Joko Widodo, yang kedua rektor, yang ketiga wakil rektor 2, yang ketiga itu kepolisian, itu kan duduknya jejer. Kenapa harus pakai surat ya? Di bawah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28F, mereka punya hak atas informasi itu. Karena itu penuhilah informasi kepada mereka tentang ijazah ini apakah asli atau tidak. Sampai concise, confirm, bahwa tidak ada lagi perdebatan bahwa ijazah itu asli atau palsu. Caranya bagaimana? Ya mari kita lakukan pengujian yang seobjektifnya. Misalnya pengujian itu out of the court. Undang seluruh ahli-ahli telematika, ahli digital forensik dan lain sebagainya yang netral, yang independen. Kalau tidak ada yang netral dan independen, cari yang dari luar negeri. Ada kan konferensi nasional bahkan internasional yang bisa dilihat semua orang live bila perlu, sama-sama menguji keaslian ijazah tersebut. Rismon Hasiholan Sianipar mengungkap kekecewaannya terhadap institusi kepolisian RI, Polri, atas kasus ijazah Jokowi atau Joko Widodo. Ahli digital forensik Rismon Sianipar merupakan satu dari 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Jumat, 7 November 2025. Penetapan tersangka Rismon dan yang lainnya atas laporan mantan Presiden Jokowi dan sejumlah relawan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik fitnah, buntut tudingan ijazah palsu. Dilansir tribunnews.com, ke-8 tersangka dibagi menjadi 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama dengan tersangka Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, M. Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis dijerat dengan pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, pasal 311 KUHP tentang fitnah, pasal 160 KUHP mengenai menghasut dan atau pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45A ayat 2 UU ITE. Klaster kedua dengan tersangka Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar,
Danti Fauzia Tiasuma dijerat dengan pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, pasal 311 KUHP tentang fitnah, serta pasal 32 ayat 1 Yungto pasal 48 ayat 1, pasal 35 Yungto pasal 51 ayat 1, pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4, pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45A ayat 2 UU ITE. Namun, pada Kamis, 8 Januari 2026, dua tersangka dari klaster 1, yakni Egy dan Damai, mendatangi kediaman Jokowi yang terletak di Jalan Kutai Utara nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Tak lama setelah kunjungan itu, Egy dan Damai telah terlepas dari status tersangka, seusai mendapatkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan, yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya. Kini, proses hukum terhadap 6 tersangka lain masih terus berlanjut. Update terbaru, Roy Suryo CS, 3 tersangka dalam klaster kedua, didampingi Refli Harun selaku kuasa hukum, mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, untuk mengadukan dugaan kriminalisasi dalam kasus ijazah Jokowi, Rabu, 21 Januari 2026. Setelah kunjungan tersebut, Roy Suryo CS mengungkap Polri telah mencatut nama Komnas HAM dalam 2 gelar perkara khusus yang diadakan oleh Mabes Polri pada Rabu, 9 Juli 2025, dan Polda Metro Jaya pada Senin, 15 Desember 2025. Menurut Roy, pihak Komnas HAM sudah menyatakan tidak hadir dalam 2 agenda tersebut. Hal itu, kata Roy, juga dikonfirmasi langsung oleh Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah. Tadi Komnas HAM memastikan dari 2 gelar perkara yang diselenggarakan di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya, semuanya mencatut nama Komnas HAM, ujar Roy kepada wartawan, dikutip dari tayangan Kompas TV. Komnas HAM menyatakan tidak hadir, bahkan tidak setuju dengan keputusan itu, jadi tidak ada persetujuan Komnas HAM. Lanjutnya, ada 2 hal yang membuat Rismon kecewa terhadap Polri. Pertama, Rismon meluapkan kekecewaannya terhadap Polri setelah mendapati nama Komnas HAM dicatut dalam 2 gelar perkara khusus terkait kasus ijazah Jokowi. Menurutnya, pencatutan Komnas HAM itu mencerminkan bahwa Polri sangat tidak beretika. Tadi kami sama sangat kecewa yang menemukan fakta bahwa Polda Metro Jaya dan Mabes Polri ketika melakukan 2 gelar perkara khusus sengaja mencatut Komnas HAM untuk melegitimasi bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia, kata Rismon kepada awak media setelah kunjungan ke Komnas HAM, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Official E-News. Kami sayangkan bagaimana tidak beretikanya Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri itu mencatut Komnas HAM, padahal Komnas HAM tidak hadir. Dan itu kami dapatkan informasi ini langsung dari Ibu Anis Hidayah sebagai Ketua Komnas HAM, baru saja beberapa menit yang lalu di dalam ruangan pengaduan tadi ya. Kedua, Rismon menilai ada relasi kuasa dalam kunjungan Egy Sujana dan Damai Harilubis ke kediaman Jokowi 2 pekan lalu. Relasi kuasa sendiri adalah hubungan tidak setara antara 2 pihak atau lebih, di mana satu pihak memiliki kendali, pengaruh, atau otoritas lebih besar karena perbedaan status sosial, jabatan, pengetahuan, atau ekonomi, sehingga pihak yang lebih kuat dapat memengaruhi atau mendominasi pihak yang lebih lemah, seringkali dengan potensi penyalahgunaan dan kerugian bagi pihak yang rentan. Konsep tersebut bermuara dari teori ahli filsafat dan kritikus sastra asal Prancis, Michel Foucault. Kata Rismon, ada penyidik yang menangani dirinya, Roy Suryo, dan Danti Fauzia Tiasuma yang dikabarkan ikut hadir dalam pertemuan Egy dan Damai dengan Jokowi. Menurutnya, hal ini sudah terkonfirmasi oleh Damai Harilubis, Egy Sujana, dan pengacaranya, Elida Neti. Yang kedua, kami menyampaikan, sangat tercium bau relasi kuasa. Kita dengarkan cerita dari Bang Egy Sujana yang meminta kepada terlapor yang bukan lagi presiden, yaitu Joko Widodo, untuk memanggil Kapolri. Memerintahkan Kapolda Metro Jaya, memerintahkan di Reskrimum langsung saat itu dipanggil, Kompol Syarif sebagai ajudannya, dan ternyata muncul di situ, di Reskrimum Polda Metro Jaya salah satunya Kombes Iman Imanuddin, ucap Rismon. Dan itu terkonfirmasi baik oleh Damai Harilubis, pengacara Egy Sujana Elida Neti, maupun Egy Sujana lewat telepon. Saya dengar gitu loh. Mereka bertiga hadir di situ. Ini kan sudah melanggar. Bagaimana orang yang memproses kami, menyidik kami tiba-tiba ada di ruangan di rumah Joko Widodo dan gampang diperintah-perintah, tandasnya. Terus bergulir kasus ijazah palsu ini. Bahkan semakin hari semakin ada saja hal-hal yang baru dan ada berita-berita yang sangat menggemparkan dan sangat menghebohkan kita semua. Tentunya hal ini tidak aneh lagi ya buat di kasus ijazah ini. Semua masyarakat ya saat ini pastinya sudah banyak yang mendengar tentang kasus ijazah ini ya, dan ada beberapa hal yang ditemukan saat ini, salah satunya yaitu hal-hal yang baru, yaitu restoratif justice. Kita semua tahu
restoratif justice yang diberikan oleh Damil Harilubis dan Egy Sujana semuanya juga menggemparkan masyarakat, dan hal ini menjadi perbincangan khalayak masyarakat. Publik menilai bahwa restoratif justice dan SP3 ini tentunya ini ya suatu pengkhianatan ya kalau dikait-kaitkan dengan gabungnya mereka di TPUA, karena ini semua pejuang ya. Awalnya Egy Sujana dan Damil Harilubis ini berjuang untuk ijazah palsu ini dan berusaha membongkar ijazah palsu ini, akan tetapi tiba-tiba Damil Harilubis dan Egy Sujana dapat restoratif justice dan mengajukan restoratif justice ya, itu keluar SP3. Tentunya ini masalah menjadi semakin panjang dan menjadi pembahasan masyarakat, dan perdebatan-perdebatan pun sering terjadi kita lihat ya di beberapa media ya, dari kuasa hukum Roy Suryo sendiri dan kuasa hukum Egy Sujana itu pun saling adu argumentasi. Tentunya hal ini hal yang biasa ya sebenarnya ya, kan tetapi menjadi sangat luar biasa karena kasus ijazah ini tidak ada selesai-selesainya, bahkan beberapa hal yang muncul setiap harinya itu ada saja, dan sering sekali bermunculan ya. Kita semua tahu ada fakta-fakta baru yang menghebohkan kita atau menghebohkan media sosial. Tentunya hal ini semakin panjang lebar, dan hal tersebut tidak aneh lagi. Setelah ada ini pasti ada bermunculan lagi hal yang baru. Itu terus-menerus seperti itu ya di kasus ijazah ini. Kita bisa lihat nanti di kemudian hari atau di beberapa pekan kemudian pasti juga ada saja hal-hal yang baru lagi, temuan-temuan baru, atau ada berita-berita yang mungkin akan menghebohkan lagi ya tentang dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Ini yang membuat masyarakat tentunya bertanya-tanya, kenapa masalah ini tidak sehingga selesai-selesai atau tidak kunjung selesai. Ya, kita mungkin bisa mengetahui dan kita tidak perlu dijabarkan kenapa masalah ini tidak selesai. Ya, pangkal dan ujungnya itu tidak ada lain, yaitu Jokowi sendiri. Ya, tidak ada lain yang bisa menyelesaikan sebenarnya. Hanya Jokowi. Sangat mudah sekali untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak harus berlarut-larut dan tidak harus berbulan-bulan ya, atau berminggu-minggu. Cukup hanya Jokowi sendiri yang bisa menyelesaikan. Hal yang sangat mudah dan sederhana lah saja. Tidak harus perlu mengeluarkan banyak biaya, tidak mengeluarkan banyak tenaga, pikiran dan lain-lain ya. Tentunya tidak menguras segalanya, kan, tetapi hal ini tidak dilakukan dan tidak terlaksana. Ya, apa yang sebenarnya terjadi hari ini dan beberapa bulan ini tentang kasus ijazah ini ya, kita publik dan masyarakat menjadi tercerahkan, dan kita semua tahu sebenarnya siapa Jokowi yang sebenarnya dan siapa presiden atau mantan presiden yang sebenarnya. Kita tahu yang disebut Jokowi adalah negarawan itu memang sering sekali banyak orang atau banyak pihak yang, atau ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa Jokowi ini adalah negarawan yang mengayomi masyarakat dan merangkul masyarakatnya. Akan tetapi jika kita melihat keadaan yang seperti ini, kita melihat bahwa Jokowi merangkul masyarakatnya, negarawan dan mengayomi masyarakatnya, justru terbalik dan berbalik, karena permasalahan ijazah ini jadi gaduh luar biasa ya di media sosial. Dan mungkin kita bisa lihat di dunia nyata pun mungkin ada juga ya gaduhnya juga ya, karena hal ini ya Pak Jokowi sendiri yang tidak bisa mengatasi semua ini ya. Padahal ini hal yang sangat mudah dan sederhana dan tidak harus mengeluarkan banyak biaya ya, tentunya ya. Sangat mudah sekali. Akan tetapi Pak Jokowi malah memilih hal ini ya, memilih yang kita tahu, memilih yang menggunakan biaya yang terlalu banyak, tentunya mengeluarkan tenaga ya, pikiran dan lain-lain. Itu pasti ya tidak boleh dipungkiri dan tidak bisa dipungkiri lagi ya. Tapi itu adalah pilihan Pak Jokowi, karena kita juga tahu ya kekayaan Pak Jokowi ini luar biasa kekayaannya ya, beberapa triliun mungkin gitu ya. Tidak akan habis hanya untuk membayar pengacara, membayar orang-orang terdekatnya atau membayar relawan-relawannya, tentunya ya tidak akan ada habisnya ya. Jadi hal ini ya tentunya memang pilihan Pak Jokowi karena memang mampu untuk semua ini gitu ya.
Tapi jika seorang negarawan ya tentunya tidak akan memenjarakan masyarakatnya hanya gara-gara difitnah atau gara-gara katanya dihina sehina-hinanya gitu ya. Itu yang menjadi